Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my mathematics channel. Oke, anak-anak ustazah yang soleh-solehah, kita berjumpa lagi. Dan jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun sebagai bentuk ikhtiar kita. Oke, anak-anak ustazah semangat terus untuk belajar menuntut ilmu. Hari ini kalian akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Wow, pertidaksamaan nilai mutlak lagi gitu. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak ini Ustazah ajarkan kembali, tapi untuk bentuk soal yang berbeda, untuk bentuk nilai mutlak yang berbeda. Seperti apa perbedaannya? Yuk ikuti terus sampai selesai pembelajaran pertidaksamaan nilai mutlak. Oke? Pertidaksamaan nilai mutlak, bentuk umumnya, beberapa bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak sebagai berikut. Untuk yang poin A, B, C, D, ini poin A, B, C, D ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, termasuk untuk poin I, J, K, L sudah pernah ya. Nah, kali ini kita akan belajar yang tengah bentuknya, bentuk umum, nilai mutlak Fe lebih dari nilai mutlak Gx, atau di sini tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Itu yang akan kita bahas hari ini. Gimana cara menyelesaikannya? Oke, sudah penasaran ya? Kita lanjut. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak kemarin yang Ustazah ajarkan adalah ketika nilai mutlak, ini kemarin sudah Ustazah berikan, nilai mutlak X kurang dari A dalam artian ini bentuk yang ABC tadi itu, BCD itu kurang dari A dalam bentuk angka, maka cara penyelesaiannya kalau kurang dari sama dengan maka di sini ada di tengah-tengah, kurang dari antara min A sampai A. Kalau lebih berarti ada di pinggir, min A atau X lebih dari A. Tapi kalau dalam bentuk fungsi, X-nya dalam bentuk fungsi dan di sini dalam bentuk angka, maka hasilnya pun kurang lebih sama dengan yang poin AB atas ini. Kalau kurang dari sama dengan ada di tengah Fx-nya, kalau lebih dari sama dengan Fx-nya di sini. Tapi bagaimana untuk pertidaksamaan yang bentuk sekarang? Tidak selalu ini yang digunakan. Ingat, ini bentuk untuk yang ABCD dan juga IJKL. Sedangkan EFGH itu bentuknya tidak menggunakan syarat ini. Nah, dia kadang tak tentu. Contohnya adalah seperti ini. Oke, contohnya ini. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari 2x ditambah 1 kurang dari 2x min 3. Oke. Nah, kita jawab bareng-bareng di sini. Cara menyelesaikannya, kalau ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama nilai mutlak, maka masing-masing dikuadratkan kedua ruas, maka mutlaknya akan hilang, akan menjadi kurung biasa. Jadi fungsi kuadrat ini kita buat sama-sama ruas kiri dan ruas kanan, menghilangkan tanda mutlaknya. Berikutnya, kalau sudah muncul seperti ini, kanan dengan kiri sama-sama mutlaknya tidak ada, maka kalian pindah ruas. Untuk yang kanan, pindah ruas ke kiri menjadi negatif, ya kan? Jadi ini ke sini berubah jadi negatif, dan di sebelah sini tetap tanda kurang dari 0. Kenapa negatif? Awalnya ini positif,
sehingga kalau dia dipindah jadi negatif. Nah, masih ingat aturan dulu di SMP bahwa ketika A kuadrat min B kuadrat nilainya akan menjadi A plus B A min B, gitu ya. Oke, kalau demikian artinya A yang di depan ini ditulis ditambah dengan B, yang belakang A nya dikurangi dengan B. Ini yang A itu ini A dianggap sebagai A nya, yang ini sebagai B nya, begitu ya kan? Depan kuadrat belakang kuadrat, depan kuadrat belakang kuadrat, sehingga hasilnya adalah A tambah B 2x tambah 1 2x ditambah 2x min 3, sedangkan yang belakang 2x tambah 1 dikurangi 2x min 3, begitu. Kurang dari 0. Kemudian kita lanjutkan, kita kumpulkan angka-angka yang sama variabelnya. 2x itu dengan 2x hasilnya 4x. 1 dengan negatif 3 hasilnya negatif 2. Untuk di sebelah sini 2x negatif ini digunakan untuk bersama-sama ya, dalam artian ini kan masih dalam kurungan, sehingga negatif ini dikalikan dengan 2x juga dikalikan dengan negatif 3, sehingga hasilnya di sini akan menjadi 2x ditambah 1 dikurangi 2x, negatif kali negatif positif 3, akan jadi 2 untuk yang sebelah sini. Nah, sehingga kalau disederhanakan kok bisa jadi 4 gini, 2x logikanya dikurangi 2x habis, sehingga tinggal 1 ditambah 3 4, begitu. Jadi kalau ada tanda negatif di depan kurungan, itu artinya kalian gunakan untuk bersama-sama baik 2x maupun min 3. Diuraikan dulu ya. Kemudian hasilnya ketika di sini kalikan 4 kurang dari 0 sehingga membuat x-nya sama dengan setengah. Loh, kok bisa? Iya, jadi kurungan yang depan ini kita uraikan jadi begini. 4x min 2 berarti sama dengan 0. 4x sama dengan 2, x-nya sama dengan pindah ruas berarti dibagi. Nah, sehingga x-nya sama dengan setengah ini. Jadi x sama dengan setengah itu sebenarnya berasal dari cara ini. Untuk yang 4 ini tidak bisa kita buat 4 sama dengan 0. Jadi yang depan sama dengan 0, yang belakang juga disama dengankan 0. Nggak bisa, karena apa? 4 tidak sama dengan 0, sehingga yang belakang nggak usah dipikirin, nggak memenuhi, hanya yang depan aja. So, kita buat garis bilangan setelah menghitung semua ini. Gimana garis bilangannya? Garis bilangannya seperti ini, thread gitu ya. Kemudian kalian buat titiknya, kan penyelesaiannya cuma setengah ya, kita buat setengah. Setelah itu di sini kan tandanya kurang dari, karena kurang dari berarti nanti dalam membuat lingkarannya di sini itu bolong, jadi lingkaran di sini bolong setengahnya ini. Tapi bolongnya ini ke arah mana? Ke kanan apa ke kiri? Gimana cara ngecek mau ke kanan atau ke kiri? Cara ngeceknya kalian coba ambil angka 0. Jadi di sini kan ada 4x min 2 kalikan 4 kurang dari 0 ya, terakhir.
kita ambil yang misalnya saya ngambil yang sebelah sini nggak apa-apa, untuk persamaan yang sebelah sini apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mau yang sebelah sini juga nggak apa-apa. Mau ambil yang mana sama aja di sini. Hasilnya nanti jika kalian menghitung dengan cara yang benar. Ustazah ngambil yang paling bawah karena ini yang paling sederhana bentuknya sehingga mudah untuk dihitung. Nah, kita ambil percobaan angka 0. Kenapa Ustazah mengambil percobaan angka 0? Alasannya mudah untuk dihitung, jadi mencegah kesalahan hitung. Nah, karena angkanya kecil ya. Yuk kita buat. Kalau seandainya x-nya ini kita buat 0, berarti 4 kali 0, 0 dikurangi 2 dikalikan 4. Nah, ini hasilnya apa? Negatif ya. Negatif 8. Nah, kalau di sini hasilnya negatif 8, sedangkan 0 itu letaknya di mana? Di ruas sebelah sini atau ruas sebelah sini. Nah, 0 itu sebelum setengah ya. Oke, berarti sebelah sini. Karena 0 itu sebelum setengah, dan kita lihat ketika kita mencoba angka 0 hasilnya negatif 8, maka di sini tandanya negatif. Dan di tempat satunya berarti positif. Kok bisa? Iya, biasanya bentuk seperti ini itu selalu negatif, positif, begitu. Atau kebalikannya, positif, negatif. Nah, selang-seling. Sehingga kalau di sini kita sudah coba 1 untuk 0, nilainya negatif, maka di ruas sebelahnya menjadi positif. Dan kita lihat sekarang kenapa tanda panah di sini arahnya ke kiri, karena pertanyaan di sini yang diminta kurang. Kalau kurang berarti kita pilih yang negatif. Ini catatan penting ya. Kalau kurang itu berarti pilih yang negatif. Atau kurang dari sama dengan 0 juga pilih yang negatif. Lah kalau misalnya lebih dari sama dengan atau lebih dari saja, maka pilih daerah yang positif. Ini penting ya nak, diingat-ingat. Kita bentar. Kita ganti dulu. Ada ini. Jadi ini penting, perlu diingat, kalau kurang dari sama dengan atau kurang pilih yang negatif, tapi kalau yang lebih dari sama dengan atau lebih pilih yang positif. Oke, Tara, hasilnya mana berarti Ustazah? Penyelesaiannya yang di sini ini. Berarti penyelesaian dari ini adalah X kurang dari setengah. Jadi bukan X sama dengan setengah ya. Tidak, kita mengecek tanda ini tidak berhubungan dengan ini, sehingga kita harus mengubah tanda ini. Nah, masalahnya mengubah tanda ini itu pakai percobaan garis bilangan, gitu caranya. Cara menentukan bahwa tanda ini akan berubah jadi lebih dari atau kurang dari itu dengan garis bilangan. Nah, setelah di garis bilangan ini kita ketemu bahwa ini tandanya kurang dari, ya berarti itu jawabannya. Oke? Sudah paham? Belum? Masih bingung? Kita coba dengan soal berikutnya. Di sini Ustazah buat soal berbeda. Tadi kurang dari ya. Nah, sekarang Ustazah buat soalnya lebih dari. Dan biar kalian gak bingung untuk jawabannya, Ustazah kosongi, Ustazah tulis sendiri ya. Yuk, gimana sih prosesnya? 3x
dikurangi 1 lebih dari X plus 5. Masing-masing ruas kanan dengan ruas kiri diapakan? Kuadratkan, sehingga akan berubah menjadi 3X min 1 lebih kuadrat, tanda mutlaknya sudah hilang menjadi kurung, X plus 5 kuadrat. Berikutnya, ini ada tanda gini ya. Berikutnya, kedua ruas ini kita jadikan satu, kumpul di sebelah sini semua. Ini pertamanya positif, dia pindah ruas jadi negatif. Nah, dari mana tanda ini? Tanda ini mengikuti ini. Kalau ini kurang, maka di sini ya kurang. Kalau di sini lebih, maka di sini lebih. Kalau di sini lebih dari sama dengan, ya di sini juga lebih dari sama dengan. Mengikuti dari soalnya ya. Kita lanjutkan. Oke, ingat tadi bentuknya ketika A kuadrat min B kuadrat, hasilnya akan menjadi A plus B dikalikan A min B. Berarti A-nya ini, B-nya yang ini. Kita tulis ya, 3X min 1 ditambah X plus 5. Dan satunya 3X min 1 dikurangi X plus 5 lebih dari 0. Berikutnya, oke, kita jadikan satu yang yang sama-sama punya X, kita jadikan 1, 3X ditambah 1X, tidak ditulis ya satunya, 3X ditambah 1X, hasilnya 4X. Negatif 1 ditambah 5, hasilnya positif 4. Berikutnya, untuk yang sebelah sini, 3, ini diuraikan satu persatu ya, ini. Nah, tanda negatifnya jadi 3X min 1 min X min 5 gitu. Kita sederhanakan lagi, 4X plus 4, yang sebelah sini 3X kurangi 1X, 2X, negatif 1, negatif 5, negatif 6. Cara berikutnya, kita buat ini menjadi sama dengan 0, tandanya berubah jadi sama dengan 0. 4X ditambah 4 sama dengan 0. Satunya di sini 2X min 6 sama dengan 0. Jadi ruas yang kurungan pertama disama dengan 0, kurungan berikutnya juga disama dengan 0. Yuk kita lanjutkan. Berarti di sini 4X pindah ruas sama dengan min 4. X sama dengan min 4. Ini kali ya, awalnya kalau pindah jadi bagi. Sehingga X-nya sama dengan negatif 1. Untuk yang sebelah sini 2X sama dengan 6. X sama dengan ini 6, ini kali pindah ruas jadi bagi, sehingga X-nya sama dengan 3. Nah, setelah kita dapatkan nilai X sama dengan berapa, itu cara penyelesaiannya tidak serta-merta ini selesai, belum. Masih diingat ya, ini bentuknya sama dengan, ini juga sama dengan. Padahal kita butuh tanda pertidaksamaan. Ini jawabannya nanti lebih dari apa kurang dari atau bagaimana, nggak jelas, nggak mesti. Seperti soal yang pertama kan ternyata jawabannya X kurang dari setengah. Nah, dapat tanda kurang dari itu
kita buat garis bilangan di sini. Kita tentukan negatif 1 dengan 3 pada garis bilangan itu letaknya di mana. Nah, di sini negatif 1, di sini 3. Kita misalkan gitu aja ya. Oke. Nah, kita punya 3 daerah, sebelum angka negatif 1, setelahnya, dan sesudahnya. Kita ambil permisalan satu aja untuk menentukan negatif positifnya. Tadi di nomor 1 kan ada ya, di atasnya tanda negatif positifnya. Itu berasal dari coba-coba dengan memilih angka yang paling mudah untuk dihitung, yaitu 0. Yuk guys, kita lanjutkan. Di sini misalnya kita ambil untuk persamaan yang ini misalnya. Kenapa Ustazah milih yang ini? Yang mudah untuk dihitung ya. Yang sebelum terakhir. 4x ditambah 4 2x min 6. Kita masukkan kalau x nya bernilai 0, ini jadi 0 ditambah 4. Sebelah sini akan menjadi 0 dikurang 6. Positif kali negatif, hasilnya negatif 24. Karena negatif, ketika kita ngambil 0, dia ternyata nilainya negatif. Nah, 0 letaknya di daerah mana? Sebelum, tengah-tengah, atau sesudah angka 3? Nah, 0 terletak di antara ini ya, berarti ini hasilnya negatif. Kalau sini negatif, berarti hasil di daerah sebelumnya positif. Karena apa? Selang-seling. Nah, ingat ya, pertanyaan di sini mintanya lebih dari. Kalau lebih, itu berarti yang diambil positif apa negatif? Tadi disuruh Ustazah memilih yang positif. Oke, yang positif berarti di sebelah sini. Loh, kenapa Ustazah kok lingkarannya bolong gitu? Ya, karena di sini lambangnya lebih dari soalnya. Tapi kalau soalnya lebih dari sama dengan, maka di garis bilangannya bukan bolong tapi penuh gambarnya. Pembedanya gitu ya. Karena ini tidak ada sama dengannya, maka gambarnya bolong. Karena ini minta lebih dari, maka kita ambil yang positif. Sehingga jawabannya gimana? Hasil penyelesaian pertidaksamaan dari ini adalah X, ini X kurang dari negatif 1. Ini daerahnya ke sebelumnya, berarti kurang dari negatif 1. Dan atau di sini X-nya ke arah sananya angka 3, berarti lebih dari 3. Ini interval penyelesaiannya. Ini jawabannya. Jadi X tanda ini, tanda sama dengan di sini, dirubah ke dalam bentuk gini, kurang dari dan lebih dari. Dalam menentukan ini pakai garis bilangan untuk membantu menentukan jawabannya pakai kurang dari atau lebih dari. Oke? Kita lanjut kalau masih belum paham, supaya kalian lebih terasah dan lebih banyak mencoba, itu biasanya akan lebih paham. Tetap semangat. Nomor 3. Persamaannya ini pertanyaannya kurang lebih sama. Tentukan interval penyelesaian pertidaksamaan ini. Cara menyelesaikannya gimana tadi? Pertama, ya tulis dulu 2x min 3, nilai mutlak ini lebih dari sama dengan 4 min 7x. Nah, untuk soal di sini Ustazah ambil sekarang untuk tanda yang ada sama dengannya. Kalau nomor 1 dan 2 tadi tidak. Jadi Ustazah beri contoh beragam supaya kalian punya banyak cara beragam untuk menyelesaikan soal. Nah, kita lanjut. Di sini masing-masing dikuadratkan sehingga akan menjadi 2x min 3 kuadrat.
kuadrat lebih dari sama dengan, ikuti soalnya. Oke, kuadrat. Berikutnya. Nah, masing-masing ini setelah dikuadratkan, kumpulkan jadi 1. 2x min 3 kuadrat negatif 4 min 7x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Berikutnya, a kuadrat min b kuadrat hasilnya akan menjadi a tambah b, dan berikutnya a kurangi b, begitu ya. 2x min 3 ditambah 4 min 7x. Yang sebelah sini menjadi 2x min 3 dikurangi 4 min 7x lebih dari sama dengan 0. Berikutnya, kita sederhanakan ya. 2x dikurangi 7x hasilnya min 5x. Min 3 ditambah 4 hasilnya plus 1. 2x ini berfungsi gini ya. Kalau tanda negatif diperlakukan untuk semua yang ada dalam kurung. Yang positif kok nggak diperlakukan untuk semua dalam kurung? Oh, sama, ini diperlakukan juga, cuma hasilnya tetap kalau positif. Nah, kalau negatif biasanya akan berubah, ada yang berubah. Yuk, dibuktikan ya. Ini jadi negatif 4, yang sini jadi positif 7x. Nah, ini kan ada yang berubah, awalnya dia negatif jadi positif. Yuk, kita lanjutkan. Ini menjadi negatif 5x plus 1. Sebelah sini 2x ditambah 7x hasilnya 9x, negatif 3 dengan negatif 4 positif 7. Nah, kita masih sama-sama buat menjadi lebih sama dengan 0 ya, baik kurung yang ini maupun yang ini. Negatif 5x ditambah 1 sama dengan 0, yang satunya 9x ditambah 7 sama dengan 0. Jadi mulai dari sudah memisah kurung ini tandanya berubah, yang awalnya lebih dari sama dengan kita buat menjadi sama dengan saja, baru nanti pakai garis bilangan sehingga berubah lagi menjadi tanda kurang dari atau lebih dari ya. Yuk, kita lanjut. Min 5 sama dengan ini pindah ruas jadi negatif 1. X nya sama dengan negatif 1 pindah ruas, ini perkalian pindah jadi pembagi. Perkalian berubah jadi pembagi, kalau gitu tandanya tetap ya. Negatif bagi negatif positif. Jadi jawabannya 1/5 untuk yang sebelah sini, 1/5. Untuk yang sebelah sini, 9x sama dengan negatif 7. X-nya sama dengan negatif 7/9. Gitu. Kita lanjutkan. Oh, maaf. Ini ada yang salah ya. Tanda di sini negatif 3 dengan negatif 4 itu harusnya negatif ya. Maaf, sorry. Ini negatif, sehingga di sini positif, ini positif ya. Oke, jadi jawaban di sini saudaralah sama dengan 7/9. Saudaralah, Ustazah salah tanda ini tadi
hutang 3, hutang 4. Untung ketahuan ya. Oke, kita lanjut. Ini tandanya masih sama dengan kita buat ini menjadi pertidaksamaan. Caranya buat garis bilangan. Anggap ini lurus ya. Anggap. 1/5 dengan 7/9 lebih besar 7/9. Berarti kita tulis pertama 1/5 baru 7/9. Nah, ada 3 ruas. Ruas sebelah sini, tengah, dan sebelah kanan. Kita tentukan ini positif negatifnya. Kita cari nanti jawaban yang positif karena ini pertanyaannya lebih dari sama dengan, berarti yang kita cari yang daerah positif. Kalau kurang dari sama dengan berarti kita cari yang hasil daerahnya negatif gitu ya. Oke, kita ambil angka yang paling mudah adalah 0. 0 itu letaknya sebelah sini ya, sebelum 1/5. Kita coba masukkan ke ini persamaan yang hampir terakhir tuh, negatif 5x plus 1 9x min 7. Kita buat x nya jadi 0, di sebelah sini akan tersisa 1, ini kalau 0 akan tersisa negatif 7, sehingga positif dengan negatif hasilnya negatif 7. Negatif 7 itu kita ambil untuk x nya bernilai 0. 0 ada di sebelah sini, berarti sebelah sini negatif, yang tengah positif, yang sebelah sini negatif. Begitu ya. Oke, kita ambil ini tanda lebih dari sama dengan, yang diminta berarti yang tengah yang kita ambil. Dan ingat, lingkarannya tidak bolong tapi penuh. Kenapa kok penuh? Masih ingat ya tadi, karena ini ada tanda sama dengannya, sehingga kita ambil daerahnya penuh di tengah. Tengah-tengah cara menggambarnya begini. Sehingga pertidaksamaan ini kalau dirubah tanda sama dengannya menjadi pertidaksamaan akan menjadi x. Ini karena ada di tengah-tengah ya. Berarti ini x itu lebih dari 1/5, tapi dia kurang dari sama dengan 9. Disesuaikan dengan soalnya ya, tanda ini itu disesuaikan dengan soalnya. Kalau di sini tandanya lebih dari, ya kita pakai tengah-tengahnya lebih sama kurang. Kalau di sini kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengannya pakai ada sama dengan karena soalnya ya. Oke, Ustazah hari ini hanya memberi 3 soal. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun. Tetap semangat dan semoga bermanfaat 3 soal yang Ustazah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.